Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadil Sugiarto. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM saya 250104050. Dan ini adalah tugas mata kuliah saya, yaitu Teori Sastra dengan dosennya yaitu Ibu Eko Sri Israhayu. Ya, jadi di sini saya telah membaca novel dengan nama pengarangnya yaitu Terelie dan yang berjudul Hujan. Ya, bisa dilihat. Novel ini ada kurang lebih 318 halaman. Jadi, saya akan bercerita singkat tentang isi novel yang telah saya baca ini. Jadi, awal mulanya ada anak perempuan yang bernama Lail. Lail itu bersama ibunya menaiki sebuah kereta api kapsul. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi bencana alam, yaitu gempa bumi. Dan pada saat bencana alam itu berlangsung, Lail dan ibunya sedang naik kereta api kapsul dan sedang di dalam perjalanan, yaitu di dalam terowongan. Dan pada saat terjadi bencana itu, tanah di terowongan itu tiba-tiba runtuh dan semua penumpang berhamburan keluar, termasuk Lail dan ibunya. Namun sangat disayangkan, yang selamat itu hanya Lailnya saja dan ibunya tertimbun longsor. Dan yang menyelamatkan Lail itu sendiri yaitu ada sebuah anak laki-laki yang bernama Esok. Sebenarnya Lail juga tetap ingin sekali menyelamatkan ibunya, tetapi dengan kondisi seperti itu sudah tidak lagi memungkinkan. Dan sejak saat itulah Lail dan Esok selalu bersama. Di saat setelah kejadian besar itu menimpa, seperti gempa bumi dan juga longsor, mereka segera mencari tenda pengungsian. Dan akhirnya mereka mendapatkan tenda pengungsian. Dan semakin lama, Lail dan Esok pun semakin lama semakin akrab. Dan pada suatu saat, Lail pun ikut membantu mencuci peralatan dapur di tenda pengungsian agar ada kegiatan selama mereka dan termasuk Lail di tenda pengungsian. Dan Esok pun mengantarkan paket-paket berkeliling dengan naik sepeda yang berwarna merah sebagai pekerjaannya sehari-hari selama di tenda pengungsian. Esok pun juga sangat mengenali petugas-petugas relawan yang ada di sana, sehingga dia sangat akrab dalam berbicara dan membahas sesuatu hal. Dan pada suatu hari, Lail dan juga Esok mereka kemudian mengunjungi toko roti milik Esok, dan alhamdulillahnya ibunya masih selamat. Walaupun begitu, ibunya harus tetap dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis secara serius. Dan Lail pun ikut sedih karena ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya yang di luar negeri itu sudah tiada, dan hal itu pun yang membuat Lail semakin sedih. Tetapi Esok tetap menyemangatinya agar selalu tetap semangat dan juga harus bersabar dalam menghadapi suatu masalah yang menimpa kita. Dan tak terasa, bertahun-tahun kemudian, semua yang ada di kota mulai diperbaiki secara perlahan. Dan Lail dan Esok pun harus keluar dari tenda pengungsian. Lail memutuskan untuk tinggal di panti asuhan, sementara Esok dia diangkat menjadi anak angkat oleh seseorang. Dan walaupun mereka berpisah, tetapi itu tidak mengapa, karena mereka berpisah tidak terlalu jauh, sehingga mereka bisa bertemu kapan saja saat mereka mau. Dan pesan yang menarik dan bermanfaat yang bisa kita ambil dari novel dari pengarang Terelie dan yang berjudul Hujan. Pesan yang menarik dan bermanfaat menurut saya yaitu, janganlah kita mudah menyerah dengan berbagai cobaan dan juga takdir yang menimpa kita. Kita harus tetap bersabar dan tentunya tidak boleh menyerah. Karena dengan cobaan-cobaan tersebut, itu akan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tidak mudah mengeluh. Oleh karena itu, kita harus sabar dalam menghadapi apapun masalahnya. Pasti ada jalan keluar di setiap masalah tersebut. Dan juga di balik masalah-masalah yang kita temui, pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil.
Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah cerita singkat saya dari novel yang berpengarang Terelie dan juga yang berjudul Hujan. Novel ini sangat layak dibaca untuk kalian yang gemar membaca. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.